Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Shalom Reva Family. Rasanya belum terlalu terlambat kalau saya boleh ucapkan selamat tahun baru 2022. Dan saya percaya semua saudara-saudari pasti ada di dalam kasih-Nya. Pasti terus-menerus berakar di dalam kasih-Nya. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, banyak teman, banyak rekan yang bertanya, Pak, 2022 kira-kira Tuhan bicara apa? Nah, berikut ini saya akan bagikan renungan pendek tentang apa yang akan Tuhan berikan buat kita di tahun ini, saudara. Dan setelah saya berdoa, dan saya bertanya, Tuhan ingatkan saya satu hal. Sebuah tema, yaitu hidup di dalam kepenuhannya. Amin. Hidup di dalam kepenuhannya. Saya percaya kita tidak lupa dari firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10 bagian B bahwa Dia datang untuk memberikan hidup dan memberi di dalam kelimpahannya, di dalam kepenuhannya. Nah, kita akan mengalami ini, saudara. Tentunya bagi kita semua yang percaya. Amin. Saudara, saya akan ajak Anda lihat dulu tahun lalu, ya, 2021 Tuhan ingatkan saya untuk memberikan pesan kepada kita semua. Apa sih berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya? Apa sih berakar berdasar di dalam kasih Kristus yang kekal itu? Saudara, artinya apa? Kita mendasarkan semua kehidupan kita pada satu fondasi yang tidak tergoncangkan, yaitu kasih Kristus yang kekal itu. Saya coba baca ayatnya sebentar supaya kita bisa remind, bisa ingat lagi. Efesus 3, 16-17 merupakan doa Paulus kepada jemaat yang dibangun, yang dilahirkannya, yaitu jemaat di Efesus. Ayat 16 berkata, aku berdoa supaya ia, yaitu Kristus menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Perhatiin saudara, sehingga oleh iman kita, kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Artinya apa? Kita terus percaya, fokus dan melekat sama firman Tuhan, sama kasih-Nya Dia. Ini yang Tuhan berikan untuk 2021 yang lalu. Merupakan doa Paulus. Jadi kita akan membangun kehidupan kita di tahun yang lalu itu dari fondasi kasih Kristus, fondasi yang aman, yang tidak akan membuat kita tergoncang, dan dari situlah kita bertumbuh. Lalu untuk 2022 ini Tuhan ingatkan saya lagi tentang dasar fondasi kasih ini, dan jangan keluar dari kasih-Nya, dan kita akan mengalami semua yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Yaitu apa? Ayat 18-19. Ya, dari TB, aku berdoa, Paulus berdoa di sini supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya Kristus. Paulus perlu berdoa buat jemaatnya, saudara, ya, supaya bisa memahami, ya, dan mengalami sebenarnya betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Sebab itu saya juga berdoa buat saudara-saudari semua dan buat kita semua, supaya kita bisa mengalami ini dan dapat mengenal kasih itu. Ayat 19, mengenal itu artinya kalau Alkitab bilang adalah mengalami juga. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, sekalipun ini gak masuk akal, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini saudara janji Tuhan buat kita semua. Ketika Anda dan saya, ketika semua saudara dan saya, kita semua mendasarkan hidup di dalam fondasi kasih yang kekal itu, kasih yang luar biasa, kasih yang agape itu, kita bangun dari sana, maka kita akan bisa mengalami seluruh kepenuhan Allah. Kasih di dalam segala dimensinya, bahkan melampaui segala pengetahuan. Kasih yang tidak masuk akal, serta mengalami kepenuhan Allah dalam seluruh aspek hidup kita. Apa aja saudara? Ya, seluruh janji-janji Tuhan. Semua janji-janji Tuhan yang masih tertunda. Semua permohonan saudara yang masih tertunda, saya percaya setahap demi setahap Tuhan akan bawa kita masuk
ke destiny kita masing-masing atau ke tanah perjanjian kita, saudara. Karena saya percaya Tuhan menugaskan kita untuk mendatangkan kerajaannya dan menjadikan kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Amin. Saudara yang saya kasihi, saya ajak Anda lihat ayat berikut dan saya undang Anda untuk berkatakan bersama ayat ini. Baca ayat ini ketika Anda mendengar atau melihat video ini. Saya bacakan dari versinya The Passion. Yesus 3 ayat 18-19. Kemudian saat kekuatan rohanimu bertambah, kamu akan diberi kuasa untuk menemukan apa yang dialami oleh setiap orang kudus. Keagungan kasih Kristus yang mengherankan dalam semua dimensinya. Betapa intim dan betapa jauh jangkauan kasihnya. Betapa gigih dan luas kasihnya. Kasih yang tidak terbatas dan tidak terukur. Melampaui pengetahuan akademis. Kasih yang sangat ekstrem ini dicurahkan kepadamu sampai kamu penuh dan meluap dengan kepenuhan Allah. Amin, saudara. Perhatiin, ketika Anda dan saya percaya ini, kekuatan rohani kita bertambah terus, dan kita terus meletakkan iman kita kepada Kristus semakin dalam lagi. Kita beristirahat di dalam kasih-Nya, berakar di dalam kasih-Nya, berdasar dalam kasih-Nya. Maka kita akan mengalami semua ini, saudara. Kasih yang tidak masuk akal, kasih yang tidak ada batasnya dan kekal. Dan kita akan mengalami kasih ini sampai penuh, meluap dengan segala kepenuhan Allah. Meluap buat banyak orang sekitar kita. Amin, saudara. Saya tidak akan panjangkan. Baca ayat ini dan renungkan ayat ini. Dan kita akan mengalami ini bersama-sama. From glory to glory. Kita akan berdoa. Bapa yang bersyukur, firman-Mu udah hamba sampaikan, dan hamba-Mu percaya Tuhan, apa yang Kau janjikan, bahwa kami semua akan mengalami kepenuhan-Mu Tuhan. Ketika kami berakar berdasar di dalam kasih-Mu, sekalipun itu tidak masuk akal, itu akan terjadi. Ya dan amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga besar kami, akan seperti di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.